Assalamualaikum, semangat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar nilai sudut trigonometri di berbagai kuadran. Masih ingat kan sudut-sudut istimewa? 0, 30, 45, 60, 90. Nah, bagaimana kita bisa menentukan sudut yang nilainya lebih dari 90 derajat? Nah, yuk kepoin. Ini masih ingat kan? Kartesius. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Nah, di sini ada yang namanya kuadran 1. Kuadran 1 itu sudutnya dari 0 hingga 90. Kalau kuadran 2, sudutnya dari 90 hingga 180. Sedangkan kuadran 3 dari 180 hingga 270. Kalau kuadran 4 dari mana? Pinter, dari 270 hingga 360. Nah, misalnya kita menentukan sin 60. Berapakah sin 60? Ada di mana? 60 itu ada di kuadran 1. Nah, di kuadran 1. Kenapa? Kan 60 dari 0 sampai dengan 90 ada di sini kan? Iya. Nah, kita menggunakan rumus yang bagaimana? Nah, kalau kita menggunakan rumus dari sumbu X, maka rumusnya adalah 0 derajat ditambah dengan alfa. Nah, kita bisa menentukan berapa alfanya, sehingga jumlahnya 60. Kemudian kalau dari sumbu Y, maka kita bisa menggunakan dari sumbu Y kan di sini 90 derajat dikurangi alfa. Berapakah alfanya sehingga menjadi 60 derajat? Gitu kan? Bingung? 0 derajat ditambah alfa untuk rumusnya di kuadran 1 jika melalui sumbu X. Kita gunakan sumbu X ya. 0 ditambah berapa? Kita kan mau tanya 60, sin 60. Berarti alfanya 60. Kemudian kalau kita menggunakan rumus dari sumbu Y, 90 derajat dikurangi berapa yang nilainya 60? Iya, 30. Ya, sudah? Nah, bedanya apa kita menggunakan dari sumbu X dengan sumbu Y? Kalau sumbu X, maka nilai untuk sin, cos, tangen itu tetap. Jadi tidak berubah, tetap sin ya sin, cos ya cos gitu ya. Tetap. Sedangkan kalau menggunakan sumbu Y, maka untuk sin, cos, tangen dia akan berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Ya, berubahnya bukan menjadi seperti Iron Man. Nah, misalnya di sini sin 60. Biasanya kita langsung, sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Nah, kalau kita menggunakan rumus dari sumbu X, 0 derajat ditambah alfa. Maka sin 0 derajat ditambah berapa yang nilainya 60? 60. Maka ini yang ditulis ya. Lah, ini yang ditulis. Ininya, ini ya. Jangan yang ini sebelah kanan. Ini tetap sin ditulis. Ini 60. Jadi sin 60 sama dengan setengah akar 3. Nah, kalau kita menggunakan dari sumbu Y, sin 60 itu sama dengan yang sin berubah jadi cos, yang cos berubah jadi sin. Sama artinya dengan cos alfa. 90 kurangi alfa. Cos 90 dikurangi berapa sudutnya? Cos berapa? 90 dikurangi berapa yang sama dengan 60? 30. Sudah? Jadi ini ditulis 30. Nah, cos yang nilainya 30 setengah akar 3. Nah, sama kan? Loh, kenapa ini kok langsung berubah? Iya, karena perhatikan sin 60 kenapa bisa jadi cos? Karena dia menggunakan rumus sumbu Y. Jadi dia ya kalau sin dia akan berubah jadi cos. Sudah? Kalau sin dia akan berubah jadi cos. Kalau cos berubah jadi sin. Lah kalau tangen berubah jadi kotangen. Ya. Nah, kalau ini kenapa kok tetap? Karena menggunakan dari sumbu X. Sudah? Paham? Bagus. Nah, sekarang kalau di kuadran 2 rumusnya bagaimana? Kita gunakan dari sumbu X-nya saja ya. Tidak perlu menggunakan ini. Kenapa? Karena nanti dia akan berubah. Kita cari yang mudah, yang tetap. Oke.
Kalau di sini, ini kan sumbu X ya. Mencari sudut di kuadran 2, maka 180 dikurangi alfa. Dikurangi kan? Ya kan? Nah, kalau di sini kuadran 3, 180 ditambah alfa. Kalau di kuadran 4, nah di sini kan 360 dikurangi alfa. Nah, ini yang perlu diingat sekali. Kalau di kuadran 1 itu semua. Maksudnya apa semua? Semuanya positif. Dari sin, cos, tangen, dan juga kebalikannya itu positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif hanya sin. Nah, yang positif hanya sin. Kalau kuadran 1 semuanya positif. Kalau kuadran 2 yang positif hanya sin dan juga kebalikannya. Apa kebalikannya sin? Iya, benar. Kosekan. Sedangkan kuadran 3 yang positif hanya tan. Nah, yang positif hanya tan dan juga kebalikannya. Sedangkan kuadran 4 yang positif hanya cos yang positif. Nah, kita ulangi ya. Di kuadran 1 yang positif adalah semuanya. Di kuadran 2 yang positif hanya sin. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Yang di kuadran 4 yang positif hanya cos. Semua sin, tan, cos. Semua sin, tan, cos. Gimana cara menghafalnya? Nah, semua sinden tangannya kosong. Jadi semua sin dan tan kuadran 3 kosong kuadran 4. Mudah kan? Semua sinden tangannya kosong. Oke. Terus hubungannya sama ini apa? Nah, kita cari misalnya sin 120. 120 di kuadran berapa? Kuadran 2. Kan 120 di sini ya. Nah, kita gunakan 120 sin itu di kuadran 2. Bertanda apa sinnya? Bertanda positif. Jadi di sini tulis positif ya. Ditulis juga sin baru rumusnya. Rumusnya 180 dikurangi alfa. Bu Vera ulangi ya. Sin 120 ditulis di kuadran berapa? 2. Bertanda positif. Nah, lalu menulis rumusnya sin. Rumusnya mana di kuadran 2? 180 kurangi alfa. Sudah? Plus sin 180 dikurangi berapa yang nilainya 120? Iya, 60. Jadi plus sin ini ditulis lagi, jangan negatifnya, 60 saja cukup. Nah, sin 60 sama dengan setengah akar 3. Nah, gimana kalau cos 120? Oke, cos 120. 120-nya ini di kuadran berapa? Di kuadran 2. Bertanda apa? Nah, tandanya kalau cos, lah yang positif hanya sin. Kalau cos bagaimana? Negatif. Nah, rumusnya ditulis cos. Loh, kenapa? Kok cos ini cos? Kenapa nggak sin? Lah ini sin, ini juga sin. Ini cos, ini juga cos. Ya kan? Rumusnya 180 kurangi alfa. Loh kenapa kok 180 kurangi alfa? Karena di kuadran 2 rumusnya. Di kuadran 2 rumusnya 180 kurangi alfa. Setelah ini tulis rumusnya ya. Nah, Bu Vera ulangi. Cos 120 di kuadran 2 bertanda negatif. Cos ini sudah rumusnya ditulis. Rumusnya yang ini ya di kuadran 2. Oke, sama dengan negatif. Cos 180 dikurangi berapa yang nilainya 120? Oke, 180 kurangi berapa yang nilainya 120? Pinter. 60. Nah, negatif. Cos. Nah, ininya ditulis. Ini nggak usah sayang. Ininya aja. Oke. Sama dengan negatif. Nah, cos 60 sama dengan berapa? 1/2.
Udah kan? Nah, jadi cos 120 sama dengan negatif setengah. Sedangkan sin 120 sama dengan setengah akar 3. Kenapa plusnya nggak ditulis? Nggak perlu kalau positif, nak ya. Nah, sekarang bagaimana jika tangan 120? Nah, 120 ini di kuadran 2. Tandanya apa? Iya, negatif. Kenapa nggak positif? Karena yang positif hanya sin. Karena yang positif hanya sin. Tangannya negatif. Nah, kemudian tangan ini ditulis ya. Loh, sama. Kenapa sama? Karena menggunakan rumus ini. Jadi tidak berubah. Oke, rumusnya ditulis 180 dikurangi alfa. Oke, negatif. Min ya. Tangan 180 dikurangi berapa yang nilainya 120? Pinter 60. Oke, sama dengan negatif tangan ini ditulis lagi 60. Gitu kan ya? Negatif tangan berapa yang nilainya 60? Ayo diingat-ingat. Tangan yang nilainya 60 adalah akar 3. Nah, harus hafal ya sudut-sudut istimewa. Nah, mudah bukan? Semoga hari ini bermanfaat ya. Ingat, yang pertama sudut-sudut istimewa harus dihafalkan. Ya kan? Kemudian, dan yang ini juga penting sekali untuk mengetahui kuadran 1, 2, 3, 4 mana saja yang positif. Ingat, semua sinden tangannya kosong. Semua sinden tangannya kosong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.